Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat guru kita yaitu Bapak Ustaz Muhammad Yusuf, yang kami hormati para jamaah semuanya, pengajian Masjid Al-Barokah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan iman nikmat Islam serta dengan nikmat sehat. Salawat dan salam dilimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umat sahabatnya. Hadirin jamaah semuanya, insyaallah pekan ini kita mulai lagi pengajian di malam Selasa ini, pekan pertama setelah kita di bulan Ramadan yang sama di bulan Syawal dan sekarang sudah terakhir ya. Nah, kita kurang lebih 2 bulan tidak mengadakan pengajian rutin ya. Di bulan kemarin kita kajiannya di kajian Ramadan saja. Mari kita sebelum masuk pengajian kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashkil Terima kasih. Mari kita buka bersama dengan membaca surat Al-Fatihah supaya pengajian ini lebih berkah lagi. Fi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Kita akan pengajian sampai dengan masuk waktu sholat isya. Dengan segala hormat kepada guru kita Pak Ustaz kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Dewan Pembangunan Masjid Jami Al-Barokah beserta jajarannya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, juga mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sepuh, bini sepuh, para alim, para guru, para imam masjid, jamaah rahimahullah yang sudah sama-sama hadir meluangkan waktu, juga saya tidak sebut satu persatu takliman. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu bersyukur alhamdulillah bahwa Allah memberikan kita kembali bersua di satu tempat yang mulia, yang satu tempat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah atas segala niat baik kita, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab kembali kita bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kita selalu ada yang mudah-mudahan tetap memegang teguh ajaran agama kita wajib maupun sunnah hingga semasa kita menjadi umatnya yang berbahagia dengan mendapat syafaatnya serta bisa bertetangga bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimahullah, awalan saya mohon maaf di pertemuan awal silaturahmi ba'da Idul Fitri nggak ikut hadir, jadi mohon maaf kebetulan malam. Dan secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sejelas-jelasnya banyak salah yang hilang, entah itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal kebaikan kita wabil khusus di bulan Ramadan yang lalu, serta mudah-mudahan usia kita, umur kita disampaikan kembali oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimahullah, kita langsung saja. Mungkin akan ada beberapa makalah, jadi agak dipercepat, ternyata lebih kepada dalam apa. Wal maqalatul hadiyata asyar qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qila li Ibrahim alaihissalam, maqalah yang ke-11, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu khalilan, karena apa engkau diangkat oleh Allah, engkau diberikan gelar Khalilullah. Khalilullah itu kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk Nabi yang kaya raya, karena setiap tahun berbanding juga bukan saya kalau sapi emosi, ya enggak. Kalau kita makan satu sapi juga mampu nanti dimakan. Jadi nantilah cerita tentang keluarga. Dan kemudian Nabi Ibrahim ini punya keluarga ini bukan cuma satu. Ya, dikisahkan Nabi Ibrahim itu punya dua keluarga, yang satu di Palestina, yang satu di Mekah. Nah, jadi sering bepergian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada orang yang iri, bukan sirik ya, iri. Kenapa Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah, kekasih Allah? Karena hartanya banyak, keluarganya juga banyak, bisnisnya juga sukses. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bisa nasati asya, dengan sebab tiga hal. Yang pertama, istatu amrullahi ta'ala ala amri ghairi, aku lebih memilih perintah Allah dibandingkan memilih perintah yang lainnya. Jadi yang pertama didahulukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kadang-kadang kita kalau mau jujur lebih memilih perintah atasan kita dibandingkan perintah Allah. Sudah tahu waktunya sholat, ada berkumandang, rapat tetap ada lagi. Terus. Aduh, Masya Allah. Apalagi kalau lagi urusan hitung-hitungan keuntungan. Kelewat. Nah, Nabi Ibrahim ini Masya Allah luar biasa. Waktunya ibadah, sholat, dan langsung sholat. Waktunya misalkan puasa,
menggantungkan diri kita dengan usaha yang kita lakukan. Kalau nggak usaha keras, kerja keras, mana mungkin dapat uang kan gitu. Ternyata ada orang yang usahanya nggak keras-keras amat, nggak repot-repot amat, tapi duitnya miliaran. Itu yang seperti viral di berita pengemis kan cuma jalan doang gitu kan. Ternyata pas kena situ Satpol PP dia tabungannya miliaran. Keluar naik dijemput itu juga oleh kendaraan mewah. Jadi pada kenyataannya rezeki itu sudah diatur oleh Allah, masing-masing punya takarannya dan tidak akan pernah tertukar rezeki kita dengan rezeki orang lain. Maka jangan pernah kita menginginkan rezeki orang lain. Justru bersyukurlah saat ada tetangga kita, ada saudara kita, ada kenalan kita yang mendapatkan rezeki yang mungkin lebih daripada kita. Ya, jangan sampai saat tetangga kita bangun rumah tingkat, kita belum bangun juga, kemudian kita yang sakit. Nah, orang mau bangun memang beri kan? Ya, justru bersyukur kepada Allah. Tetangga kita beli mobil, bersyukur kepada Allah. Mungkin besok lusa kalau kita ada keperluan mendadak, kita bisa pinjam ke tetangga. Nah, begitu pula yang punya rezeki yang dititipi oleh Allah dengan kekayaan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagi kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan hanya diomong-omong, justru berbagi. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan pangkat Khalilullah, kekasih Allah, wa ma ta'syaitu wa ma tadaitu illa ma'at taifin. Saya tidak pernah makan pagi, saya tidak pernah makan sore kecuali bareng tamu. Maka Nabi Ibrahim ini punya panggilan lain yaitu Abu Thaib atau bapaknya tamu. Jadi setiap tamu yang datang berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam selalu diberi makan. Malah diceritakan ruwiya annahu alaihissalam kana yamshi mailan aw mailaini li talibi ma yakunu ma'ahu alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kalau tidak ada tamu, tidak ada yang lain, ya waktunya jam makan dan tidak ada yang menemani, maka Nabi Ibrahim keliling sampai 1 mil jauhnya. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo. Ini atau 2 mil 3 kilo ya. Itu untuk nyanyi orang supaya bisa makan bareng. Kita makan beda ya. Beli durian ada satu tetangganya kamu bagi ya. Sehingga di ajaran agama kita itu disunahkan kalau bikin sayur airnya dibanyakan supaya kalau kita mau berbagi dengan tetangga ya itu bisa berbagi meskipun kuahnya. Dan sangat-sangat dolim kalau kita makan, kita minum, kemudian kita kenyang, keluarga kita kenyang, ternyata tetangga sebelah kita adalah kelaparan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Nah, sehingga sekarang juga banyak dicontoh oleh kita, oleh bapak-bapak jamaah al-barokah. Jadi kalau ngajakin orang baru makan, ketemu di tempat makan, ya bahula-hula mayat, misalnya gitu. Pura-pura KWC supaya dibayarin orang. Nah, ya nggak apa-apa, itu pahalanya lebih besar, masya Allah. Jadi intinya Nabi Ibrahim alaihissalam mau berbagi
koreksi diri, berapa banyak kita mengingat Allah. Jangankan di luar sholat, kadang-kadang pada sholat saja kita masih hitung-hitungan zikir kepada Allah. Bukan berarti salah, ya, tasbihnya 33, hamdalahnya 33, Allahu Akbarnya 33, la ilaha illallahnya 33, ada yang 41, paling banyak 165, untuk bisa apa itu ada masing-masing. Ya, kita tetap masih hitung-hitungan. Ternyata padahal waktu kita lebih banyak di luar sholat atau setelah sholat. Maka kemudian sering saya sampaikan, ya, kemudian guru-guru kita juga sampaikan, zikir itu jangan hanya cuma di lisan, tapi mulailah dengan tiga hati. Karena dengan hati itu tidak pernah terbatasi, ya, oleh tempat, oleh waktu. Sehingga masyhurlah bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidurnya tapi tetap tidur beda dengan kita. Tidurnya kita seperti orang meninggal dunia. Hatta maling masuk ke rumah saja kita nggak tahu. Tahu-tahu pagi-pagi heboh saja TV, dan ada handphone, sudah tidak ada motor, sudah tidak ada. Gara-gara tidur, tentu kurang. Nah, baginda Nabi tidak, ya, bahwa tidurnya baginda Nabi tidak istirahatnya baginda Nabi, hatinya tetap tertaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal saat kita melek pun, ya, hati kita selalu ingat kepada Allah. Jadi zikrullah, kalau kita ada masalah, ada mentok, urusan dan lain sebagainya, banyak-banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan jadi kebiasaan. Mau ada masalah, nggak ada masalah, mau lagi galau, nggak lagi galau, zikirnya tetap aja jalan. Yang kedua, kalau ingin tenang, ya, jauh daripada pusing, gitunya, waliqa'u qaumiyati, silaturahmi bertemu dengan wali-wali Allah, para kekasih Allah. Ketemu, maksudnya nemui siapa? Minal ulama wassalihin. Silaturahmi ke ulama. Siapa itu ulama? Orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ada ilmunya banyak tapi tidak diamalkan. Ya, ilmunya sedikit tapi diamalkan, itu ulama. Maka semakin bertambah ilmu, bertambahlah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang disebut dengan ilmu yang manfaat. Jadi silaturahmi ke ulama, ke orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kemudian pertanyaan, lebih baik ketemu yang hidup atau ziarah terhadap orang yang meninggal? Maka jawabannya sangat jelas, lebih baik ketemu yang hidup. Gitunya, bukan saya anti ziarah, bukan, ya. Ziarah silahkan, karena memang dianjurkan, ya, syariat agama kita sebagai bagian mengingat kematian, sebagai bagian kita memposisikan dosa-dosa akan meninggal kita. Tapi kalau dibandingkan keutamaan mana ketemu orang yang masih hidup, ulama yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia, maka jawabannya yang masih hidup. Kenapa? Kalau yang masih hidup masih bisa ditanya, masih bisa ngobrol, masih bisa ngopi bareng. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, wakalamul utama, ya, sering-sering mendengarkan nasihat hukama. Siapa utama? Ayat lagi yang dulu ala khairid dunya wal akhirah, adalah orang yang bisa menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah. Jadi bapak-bapak kan beda. Kalau ketemu teman bisnis, itu bicaranya bisnis, kan gitu. Ketemu dengan guru, kalau ketemu dengan teman yang ngurusin dunia, ya tetap bicaranya tentang dunia. Tapi kalau sudah bicara tentang dunia, biasanya sepada panas, ya, reunian gitu, misalkan angkatan sekian yang itu sudah bawa pajero, ya, orang masih kena bawa odong-odong gitu misalkan, ya. Nah, itu luar biasa, ya. Ada saja nih gitu, ya, yang satu pangkatnya sudah tinggi, kita misalkan masih kena pangkat tinggi, baru dua itu naik gitu misalkan. Itulah dunia. Tapi kalau bicara tentang agama, ada nasihat dan lain sebagainya, ya, maka insya Allah adem. Maka ada orang-orang yang saat kita ketemu dengan dirinya mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau ketemu
Ingat lagi Allah, inginnya zikir, inginnya baca sholawat. Nah, justru Allah menitipkan kepada orang-orang itu tentang keberadaan dunia. Dunia ini Pak, seyogianya sudah dihancurkan oleh Allah, ya, hanya saja ditunda oleh Allah karena masih ada orang-orang yang soleh. Nah, jadi kalau lagi punya masalah, lagi pusing, makanya tentunya kadang-kadang suka ada istilah kalau lagi udah pepet baru aja nyari orang pintar. nyari orang pintar banyak ya Pak, itu matematika, fisika, kimia gitu. Ya maksudnya nyari orang yang bisa ngedoain kan gitu biasanya ya, yang nyari hati dan lain sebagainya. Ya memang begitu, ya. Maksudnya dapat nasihat, dinasehat gitu. Di samping memang awalnya kita harus zikrullah dulu. Jadi jangan sampai urusan pengen selesai, kemudian kita tolong sama orang lain, kitanya nggak mau usaha. Ya, zikirnya kita sendiri, kemudian kita bertemu dengan orang-orang saleh, orang ulama, kemudian dengarkan nasihat-nasihat mereka. Karena dunia itu kan tidak selamanya di dunia, besok lusa juga akan selesai kontraknya. Tadi dia Nabi Ibrahim nggak pernah pusing masalah keduniaan. Apa yang sudah dijamin oleh Allah, maka Nabi Ibrahim memasrahkannya kepada Allah. Nah, bicara tentang untuk kita ada apa? Kita ini belum dijamin bahagia di akhirat. Maka yang terjadi itu kerinduan Allah. Bonusnya surga. Jadi bonus surga mau bonus. Yang dicari kerinduannya Allah. Wal maqalah salisata asyarata an Hasan bin Bisri radhiyallahu anhu. Makalah selanjutnya, nasihat selanjutnya yang ke-13 berasal dari Imam Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu. Imam Hasan al-Bisri ini min akabiri tabi'in. Jadi pentolan gegeden dari tabi'in. Ya, ada tabi'in itu pengikut para sahabat. Jadi kalau baginda Nabi diikuti, maka yang mengikuti itu para sahabat karena hidup sejaman dengan baginda Nabi, bertemu dengan baginda Nabi, kemudian juga beriman di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi wafat, ada generasi selanjutnya disebut dengan tabi'in. Tabi'in ini yang bertemu dengan para sahabat, sejaman dengan para sahabat, beriman, kemudian juga mengikuti para sahabat, disebut dengan tabi'in. Nanti generasi ketiga itu tabi'in. Nah ini generasi salaf, generasi emas, generasi emas. Nah salah satu daripada tokoh generasi tabi'in adalah Sayyidina Hasan al-Bisri. Beliau mengatakan, "Mala ada balahu la ilma lahu." Barang siapa yang tidak punya adab, tidak punya tata krama, maka ia sama saja dengan orang yang tidak berilmu. Susah ya Pak, sekarang ilmu terus dijelas. Ngomong anak itu kadang-kadang nggak pakai filter. Binatang-binatang yang ada di kebun binatang disebut, karena kalau lagi ngobrol sama temennya tuh, ya ke orang tua kadang-kadang ya nggak ada sopan-sopannya dan lain sebagainya. Ilmunya tinggi, ya, ilmunya banyak. Maka konsep dalam agama kita itu adab lebih diutamakan daripada ilmu. Adab itu dilatih. Maka kita tuh dulu zaman generasi kita, lebih mungkin zaman generasi bapak-bapak. Kita tuh kalau makan saja pasti ya diperhatikan sama orang tua kita. Nggak boleh pakai tangan kiri, nggak boleh sambil berdiri. Terus diajarkan kalau masih disuapi itu diajarkan sama orang tua diawali dengan bismillah. Kemudian kita juga diajarkan ada bagaimana melewati orang lain, yaitu bahasa puntennya sambil agak bungkuk dan lain sebagainya. Nah sekarang kan sampai ada bahasa nggak boleh bungkuk sama manusia, kan gitu. Nah ini kearifan lokal. Di kita tuh yang muda biasanya cium tangan sama yang tua. Itu dianjurkan, memang ada sunnahnya. Para sahabat itu berlomba-lomba cium bagian tubuh bagian Nabi yang diperbolehkan. Entah itu tangannya, ya, entah itu misalkan potongan
Terlepas dari semua itu, pada dasarnya generasi 70-an ke bawah itu luar biasa. Ya, ada adab-adab yang diterapkan oleh orang tua kita. Kesini Pak, anak-anak Gen Z ini generasi milenial, karena mereka kan mainnya handphone, gitu. Jadi seolah-olah mau yang muda mau yang tua sama aja. Kalau lewat ini jalan, begitunya, nggak ada punten, nggak ada permisi. Kalau keluar aja nggak pernah bilang, balik lagi ke rumah kadang-kadang nggak pernah waktu dan lain sebagainya. Padahal sekolahnya tinggi. Walaupun bilang dari maka yuk balik lagi bahwa rumah itu sekolah pertama untuk anak-anak kita. Orang tua itu adalah guru pertama daripada anak-anak kita. Maka generasi itu dimulai daripada rumah, dimulai daripada keluarga, dimulai daripada orang tuanya. Jadi kalau punya cita-cita ingin punya anak soleh, memang orang tuanya dulu yang soleh. Maka soleh, tapi orang tuanya nggak mau berubah. Ngaji tara, kumpul ke masjid berjamaah tara, misalkan gitu. Cita-citanya anaknya soleh, jauh Pak. Bukankah doa orang tua terhadap anak, doa anak terhadap orang tua itu tidak ada hijab, tapi syarat dan ketentuan kan berlaku. Nah, jadi yang pertama kata Sayyidina Hasan al-Bisri radhiyallahu anhu, la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak beradab maka seolah-olah dia tidak punya ilmu. Wa man la sabar lahu ya la dina. Barang siapa yang tidak punya sifat sabar, maka belum sempurnalah agamanya. Sabar dari apa? Banyak sabarnya. Sabar menerima ujian dari Allah. Kalau kita mau berhitung ya Pak, kalau sudah sakit gigi Pak, sakit gigi itu yang luar biasa. Itu kalau nggak mau ya teriak-teriak. Ya, cuma nahannya bilang gitu ya. Perasaan tuh kita orang yang paling sakit sedunia. Padahal kalau mau dihitung sakit giginya kita paling lama 1 minggu. Ternyata sehatnya gigi kita bisa puluhan tahun. Tapi kadang-kadang saat sakit gigi itu kemudian aral yang keluar, ya, omongan-omongan yang tidak kurang baik. Misalnya, kalau sedang diuji ya memang begitu, maka memang yang harus dikedepankan adalah sabar. Gampang sih. Maka Pak, bapak-bapak yang bapak saya itu orang yang kalau takziah, kadang-kadang malu Pak kalau bilang sama yang sedang kena musibah, sabar ya, gitu misalnya. Kadang-kadang yang kita nasihatin sabar nggak terima itu. Ya, kalau bisa nyeletuk iya, kalau sabar, coba musibahnya di situ, itu kadang-kadangnya. Cukuplah kita doakan. Sudah berkunjung ya saya sudah alhamdulillah. Sabar dalam apa lagi? Ya, sabar hinaan daripada makhluk yang lain. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tersinggung, apalagi dendam atau membahas atas hinaan yang dilakukan oleh orang lain. Baginda Nabi diludahi pagi-pagi, baginda Nabi dilempari batu, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Baginda Nabi tidak marah, tidak dendam, malah baginda Nabi mendoakan Allahumma biqaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan oleh baginda Nabi. Sifat baginda Nabi masya Allah rahmatan lil alamin itu betul-betul. Lah kita Pak, mama dihina sama tetangganya, kita nyamperinnya bobol kan. Ya, anak kita nangis ngadu datang ke rumah sekarang tuh kadang-kadang bisa bentrok antara orang tua. Jadi kalau dulu zaman saya kecil itu kalau main pulang nangis itu malah kita yang diomelin. Kalau sekarang enggak, anak ngaji pulang nangis ditanya, dipukul, dicubit sama gurunya, sama ustaznya Pak yang didatengin. Dan itu saya pernah ngalamin pesantren, datangnya juga bolok Pak. Masa. Ini kan biasa. Gak belajar adab itu. Iya, adabnya nggak ada, perubahan zamannya dan lain sebagainya. Itu tadi anak pengen soleh tapi nggak mau prosesnya. Ya, masya Allah. Kemudian apa lagi? Ya, sabarnya mau dihina, mau dicaci orang
miras ada, kalau bicara tentang pelacuran ada, penginapan yang juga menyembunyikan itu lewat aplikasi ada. Ada di Texas ya. Masya Allah. Ya sudahlah, minimal kita ingat. Ya kita doakan mudah-mudahan para pemimpin ini bisa membereskan itu hal-hal begitu. Orang di depan mata. Ya, Masya Allah. Sabar dalam apa lagi? Sabar dalam menjalankan ibadah, dalam ketaatan. Sholat juga perlu sabar. Ya. Sholat di waktu itu perlu sabar. Banyak orang yang nggak sabar. Puasa kemarin, mereka bisa puasa hanya awal dan akhir saja. Di tengah-tengah mereka nggak sabar, kalah sama anak-anak kecil. Ya. Ada juga orang yang nggak sabar punya harta. Dikit lagi Pak, mohon ini. Punya harta, waktunya zakat. Ya. Waktunya zakat, dia juga nggak sabar, nggak mau dia keluarkan zakat. Giliran dia kena pajak, mau nggak mau kan harus keluar. Padahal pajak itu kan lebih tinggi daripada zakat. Jadi orang yang tidak bisa sabar seolah-olah belum sempurna agamanya. Wa man la wara'a lahu la zalama. Barang siapa yang tidak bisa menahan diri, tidak wara', menahan diri dari perkara haram, dari perkara syubhat, maka dia tidak akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wara', jaga diri kita dari perkara syubhat, apalagi perkara haram yang kondisi sekarang memang ngomong-ngomongnya lebih banyak antara halal dan haram, itu semakin bias. Ya, maka mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal dan thayyibah. Di samping halal juga baik, ya, dari cara yang baik, kemudian sampai ke tubuh kita juga jangan sampai nanti diancam oleh api neraka. Hadirin rahimahullah, sekedar ringkasan bahwa nasihat dari Sayyidina Hasan Al-Bisri ini yang mengingatkan kita bagaimana meskipun usia berbeda, tapi adab itu tetap tidak memandang usia. Ya, adab itu tidak memandang usia. Kemudian juga kita harus bisa senantiasa melatih diri kita dalam bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir, jagalah diri kita, jagalah keluarga kita dari perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan kelebihan waktu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan kepada kita yang telah memberikan ilmunya buat kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian pada malam ini. Mudah-mudahan jadi amal baik buat kita semua nanti di akhirat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.